Saat ini yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah non-ASN yang ada dalam database BKN per 31 Desember 2022. Di luar data itu nanti akan ada mekanisme yang lain, tidak saat ini. Di video kali ini kita akan menyampaikan informasi rekan-rekan honorer yang akan menjadi outsourcing ya pada tahun 2025. Dan untuk tahun 2025 jabatan outsourcing itu hanya beberapa saja. Selain itu rekan-rekan semua akan di PHK massal. Ternyata dalam regulasi tidak boleh ada PHK massal, itu tetap akan terjadi. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Setelah terbitnya regulasi Kemenpan RB 16 2025 berkaitan dengan P3K paruh waktu, di sini kita masih akan membahas berkaitan dengan nasib rekan-rekan non-ASN yang tidak masuk dalam database PKN ya. Masih ada jalan ya bagi rekan-rekan semua untuk diselamatkan menjadi outsourcing pada tahun 2025. Namun kita akan bahas siapa saja rekan-rekan yang nanti akan menjadi outsourcing dan bagaimana jabatan yang akan diberikan kepada rekan-rekan semua. Informasi kita kutip dari laman JPNN bahwa masih ada honorer non-database BKN yang selamat meskipun gagal pada P3K 2024. Para honorer non-ASN BKN yang sudah mengabdi minimal 2 tahun itu diberi kesempatan mendaftar seleksi P3K tahap 2. Yang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN hanya mengatur secara umum bahwa mulai 2025 hanya dikenal 2 jenis kepegawaian, yaitu ASN, P3K, dan PNS. Nah, untuk P3K ini kita ketahui akan ada 2, yaitu P3K dan P3K paruh waktu. Para honorer non-database PKN juga tidak punya peluang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Khusus ini Bapak Ibu, non-ASN yang dimaksud adalah non-ASN yang kurang dari 2 tahun yang tidak bisa mengikuti seleksi. Sedangkan bagi rekan-rekan yang mengikuti seleksi tahap 2, meskipun tidak lulus, itu tetap akan dijadikan paruh waktu. Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 telah mengatur secara gamblang mengenai kriteria honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pada diktum kelima Kemenpan RB 16 dinyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database BKN, dan juga Bapak Ibu di ayat yang lain disebutkan bahwa non-ASN database BKN yang mengikuti CPNS namun dinyatakan gagal, serta rekan-rekan honorer 2 tahun yang mengikuti seleksi tahap 2. Nah, untuk rekan-rekan yang saat ini honor mungkin kurang dari 2 tahun, belum ada ya regulasi yang menjadikan rujukan Pemda untuk dijadikan pedoman apa yang harus dilakukan. Misalnya Kepala BKPSDM Kabupaten Natuna, Muhammad Alim Sanjaya menerangkan bahwa mengaku belum tahu apa yang akan diberlakukan kepada mereka. Yang dia tahu hanya honorer database yang akan diangkat jadi P3K paruh waktu jika tidak lulus seleksi, dan juga rekan-rekan tahap 2. Nah, untuk kebijakan rekan-rekan non-database yang kurang dari 2 tahun itu kemungkinan akan diarahkan kepada outsourcing. Berbeda dengan di Kabupaten Moko-Moko, pemerintah Provinsi Bengkulu yang sudah ada kepastian bahwa honorer non-database akan dirumahkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Moko-Moko, Abdianto, mengatakan akan merumahkan tenaga honorer yang tidak masuk database BKN yang kurang dari 2 tahun yang tidak ikut seleksi. Ya, selain di Kabupaten Natuna serta di Kabupaten Moko-Moko, di Provinsi Kepulauan Riau juga telah menerbitkan ya penataan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Di dalam diktum yang dijelaskan di sini, ya pada poin keempat ini dijelaskan adapun pegawai non-ASN yang tidak dapat diperpanjang masa kerjanya adalah pegawai non-ASN tenaga teknis administrasi dengan kriteria sebagai berikut, yaitu pegawai non-ASN tenaga teknis administrasi dengan masa kerja kurang dari 2 tahun, kemudian pegawai non-ASN tenaga teknis administrasi masa kerja lebih dari 2 tahun yang tidak terdata di pangkalan database PKN telah mengikuti seleksi CPNS namun dinyatakan gagal. Sedangkan bagi rekan-rekan yang lebih dari 2 tahun yang mengikuti P3K namun dinyatakan gagal, itu tetap menjadi P3K paruh waktu. Nah, kemudian di ayat 5 di Provinsi Kepri ini disebutkan sehubungan dengan poin keempat di atas, diminta kepada saudara untuk segera mengambil kebijakan terhadap pegawai non-ASN yang dimaksud dengan mengedepankan norma, etika, dan kepedulian kepada yang bersangkutan.
Dalam hal perangkat daerah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan tenaga satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing. Jadi Bapak Ibu, untuk tenaga outsourcing bagi rekan-rekan yang kurang dari 2 tahun itu hanya untuk 4 jabatan ini saja ya, atau 3 ya, pengemudi, tenaga kebersihan, dan tenaga kesatuan keamanan. Namun di sini ada catatan bahwa rekan-rekan non-ASN yang saat ini bekerja di pemerintah daerah yang kurang dari 2 tahun itu tidak boleh ya dijadikan sebagai tenaga outsourcing. Artinya tenaga outsourcing itu murni dipekerjakan dari pihak ketiga dan tidak mengambil dari tenaga honorer yang saat ini telah bekerja di instansi pemerintah. Ya, sama halnya yang di Moko-Moko bahwa rekan-rekan tadi akan dirumahkan. Kemudian pejabat BKPSD mengatakan jalan satu-satunya untuk tenaga honorer non-database BKN yaitu dipekerjakan sebagai outsourcing bagi tenaga yang dibutuhkan seperti supir, cleaning service, dan penjaga malam atau penjaga keamanan. Di mana pengangkatan tenaga outsourcing itu sesuai arahan BKN, yaitu sesuai dengan kebutuhan OPD. Nah, untuk di Moko-Moko ini masih ada kemungkinan ya, tenaga honorer yang selama ini mengabdi di pemerintahan itu dijadikan tenaga outsourcing. Berbeda dengan di Kepri tadi bahwa tenaga honorer ini tidak boleh ya dijadikan outsourcing, karena di sini disebutkan bahwa statusnya bukan merupakan tenaga honorer pada perangkat daerah. Nah, untuk menghindari adanya kecurangan di mana tenaga honorer itu diselipkan di dalam tenaga outsourcing, seluruh tenaga outsourcing itu nanti harus dikonsultasikan dulu atau mendapat persetujuan dulu dari Gubernur Kepulauan Riau. Demikian update kali ini berkenaan dengan rekan-rekan non-database PKN yang tidak mengikuti seleksi P3K 2024 yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun. Tadi yang masuk ke Perisala sudah jelas ya, jadi kalau 7 ada 12, sesuai peringkat, nanti yang sisanya itu paruh waktu. Tapi ini pun bagi mereka, sebagaimana disampaikan Pak Waka tadi, basis kita semuanya nih dari diskusi kita ini, kita bicara tentang yang di dalam database BKN ya. Kemudian tadi yang kurang 2 tahun ya dia tidak memenuhi syarat, berarti sekali lagi fokus kita adalah ke yang database BKN ya. Tadi juga sudah disampaikan ya. Kemudian tadi yang tidak bisa mendaftar gitu ya, yang tidak bisa mendaftar kalau sepanjang dia dalam database BKN karena hal-hal yang disampaikan oleh Pak Waka tadi, karena TMS dan sebagainya belum mendaftar dan sebagainya gitu ya, itu kita buka ya setelah ini. Jadi dari kebijakan Pak Kepala nanti akan buka itu. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Kemudian tadi yang paling penting saya ingin menggarisbawahi, tadi ada yang non-ASN tapi melamar ke CPNS, dia lulus tapi dia bukan database, maka dia tidak masuk ke dalam kriteria kebijakan kita yang baru. Jadi mereka pun yang ikut mendaftar di CPNS itu adalah bagi mereka yang memang tadi ada dalam database BKN sudah seleksi tapi nggak lolos SKD atau SKB gitu ya. Termasuk kalau yang tidak hadir karena sakit dan sebagainya, itu pun orang yang ada dalam database itu sudah bisa ya. Jadi nggak ada masalah karena dia akan ikut ke tahap kedua.